Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan yang ke-8. Masih di pembahasan bagian ketiga dari mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di Jazirah Arab. Baik. Tatkala kita berbicara tentang sebab-sebabnya berdasarkan analisa, maka pengaruh ijtihad terkadang lebih dominan karena tidak ada nas-nas yang syar'i yang bisa dijadikan sebagai patokan. Ini hanya upaya mengambil kesimpulan dari fenomena-fenomena yang ada. Sementara ilmu tentang yang sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Telah dirincikan beberapa sebab terpilihnya secara rinci adalah pertama, Jazirah Arab adalah wilayah yang gersang. Wilayah yang gersang dan bebatuan. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menaklukkannya. Dari kalangan tidak menyukai agama Islam, baik dari kekuatan adidaya Persia maupun Romawi dan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Jazirah Arab tidak memiliki agama persatuan yang dianut mayoritas penduduk Jazirah Arab. Agama kemusyrikan memang menyebar, tetapi bentuk dan cara ibadah mereka berbeda-beda. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah patung-patung yang beragam. Bahkan mungkin setiap negeri memiliki patung tersendiri. Pada akidah mereka terdapat kecerobohan. Ada juga yang menolak bentuk ibadah semacam itu dan melakukan kritikan. Ada juga yang menjadi penganut agama Yahudi dan penganut agama Nasrani. Dan ada pula sekelompok kecil yang tetap berpegang teguh dengan sisa-sisa dari ajaran agama Islam, agama Ibrahim alaihissalam, agama Tauhid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kondisi kultur sosial masyarakat di Jazirah Arab memiliki nilai dan bobot tertentu pada waktu itu. Adat kesukuan adalah yang menjadi aturan hidup bagi mereka. Kekeluargaan memiliki peranan penting dalam sistem masyarakat mereka. Oleh karena itu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan misi dakwanya, maka kekuatan Bani Hashim yang muncul sebagai pengawal dan pelindung beliau. Pamannya Abu Thalib tampil sebagai pembela yang kesatria dan dibantu oleh keluarga lainnya yang rela menderita bersama pada peristiwa pemboikotan. Bahkan banyak umat Islam yang mengambil keuntungan dari fanatisme kesukuan seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang tinggal di Jazirah Arab, khususnya yang tinggal di Madinah, mereka jauh dari pengaruh kehidupan kota. Mereka suku yang masih asri. Kemudian yang kelima, Jazirah Arab secara geografis terletak di tengah-tengah peta dunia. Hal ini memudahkan risalah Islam bisa sampai ke segala penjuru dunia. Sejarah Islam telah bersaksi bahwa cahaya kebenaran dari dakwah Islamiyah telah terpatri ke seluruh pelosok dunia dari kota yang terletak di tengah-tengah peta dunia, yaitu kota Mekah. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, keunggulan bahasa Arab dan luasnya penyebarannya. Dalam Jazirah Arab, bahasa mereka hanya satu, yaitu bahasa Arab. Subhanallah. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat luas, sangat banyak kosakatanya. Perbandingannya saja ikhwani fillah akhwati fillah dengan bahasa-bahasa dunia. Bahasa Arab itu memiliki 12,3 juta kata. 12,3 juta kata. Sedangkan bahasa Inggris yang juga bahasa dunia itu hanya memiliki 600.000
kata. Subhanallah. Itu bahasa Inggris. Bahasa Perancis itu hanya 150.000 kata. Kemudian bahasa Rusia hanya 130.000 kata. Subhanallah. Coba bandingkan dengan bahasa Arab yang memiliki lebih daripada 10 juta kosakata. Subhanallah. Kemudian yang ketujuh, kota Mekah memiliki keutamaan yang banyak. Dengan banyaknya pengunjung yang datang berziarah ke Ka'bah, para jamaah haji, para saudagar, dan diadakannya konferensi sastra dan syair. Bukankah kita tahu bahwa masuknya golongan Ansar ke dalam Islam dimulai dari musim haji, ketika mereka berhaji ke tanah suci, ke Mekah. Bukankah juga peristiwa Bai'ah Al-Aqabah juga terjadi pada musim haji. Jadi Ka'bah itu, Mekah itu yang di dalamnya ada Ka'bah merupakan epicentrum bagi manusia untuk datang kepadanya. Baik, itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, Ibnu Khaldun, seorang sosiolog, berkata dalam kitabnya masyhur Muqaddimah Ibnu Khaldun, penduduk Jazirah Arab adalah manusia pertengahan berdasarkan perawakan tubuh, warna kulit, akhlak, dan agama kepercayaan, sehingga mayoritas nabi-nabi diutus berasal dari belahan dunia Arab. Kita belum pernah mendengar adanya berita kenabian yang muncul dari belahan selatan atau utara dunia, karena nabi dan rasul memiliki kesempurnaan dari segi fisik dan segi moral. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan yang ke-8 ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan ke-9. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.